Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang perkara yang dibutuhkan oleh kita semua ya, sebagai pembicara dan juga sebagai pendengar ya, yaitu tentang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kita tahu bagaimana kondisi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya, syahwat dan syubhat. Terlalu banyak maksiat yang berlalu lalang di hadapan kita, sehingga sedikit demi sedikit hati kita terkotori ya. Dan lama-lama akhirnya perasaan sensitif kepada dosa semakin berkurang. Ya, sehingga sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat ya, innakum lata'maluna a'malan ya hiya adaku fi ayunikum minasya'r wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata kalian itu lebih ringan daripada rambut. Adapun kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap hal tersebut adalah termasuk hal-hal yang membinasakan ya. Kemudian juga seorang sahabat berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung batu yang besar yang setiap saat bisa saja menimpanya. Wal munafiq yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi fayaqulu biyadihi hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosa-dosa yang dilakukan hanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir begitu saja. Itu dia meremehkan. Inilah yang penyakit yang menimpa banyak di antara kita, meremehkan dosa-dosa. Menganggap perkara biasa saja. Ya, tidak lain karena terkotori hati kita yang sedikit demi sedikit terkotori dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bicarakan. Kondisi zaman yang berbagai macam berita, berbagai macam yang kita lihat di medsos membuat hati kita semakin buruk sehingga merasa sensitif terhadap dosa semakin berkurang ya. Dan ini di antara dampak buruk dari kemaksiatan yang ada di sekitar kita dan tidak kita ingkari, akhirnya menjadi terbiasa. Karenanya pembahasan tentang rasa takut kepada Allah adalah pembahasan yang penting, terutama di zaman sekarang ini ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-khauf min Allah, takut kepada Allah merupakan ibadah yang agung. Merupakan ibadah yang agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman adalah takut kepada Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara sebab-sebab masuk surga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga takut kepada Allah adalah sebab utama yang membuat seorang mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang mulia adalah mereka takut kepada Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama.
Ini dalil bahwasanya seorang semakin berilmu, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah muji para ulama, mereka memiliki sifat yang mulia, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang beriman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka takut dengan azab Rabb mereka, dan sungguhnya azab Rabb mereka tidaklah aman bagi mereka. Ya, mereka ketika di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah bercerita tentang penghuni surga, ya, mereka berkata, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dahulu di dunia takut dengan azab Rabb kami, ya. Jadi ternyata rasa takut kepada Allah menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dan ayat seperti ini banyak, ya. Nanti akan kita sebutkan lagi. Tapi intinya orang-orang beriman mereka memiliki sifat takut kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama seperti orang yang bangun malam, kemudian sujud, kemudian dia berdiri salat malam, yahdharul akhirah, dia takut dengan hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat Rabb-nya. Ya, ini contoh membuat dia semangat beribadah karena takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu mereka bangun malam untuk salat malam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim, ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini takut kepada Rabbku pada hari yang sangat dahsyat jika aku bermaksiat kepada Rabbku di dunia ini. Nabi SAW disuruh mengumumkan tentang rasa takutnya kepada hari akhirat jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebut tentang para malaikat yang mereka adalah makhluk yang sangat agung, yang tidak pernah membangkang kepada Allah sama sekali, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah membantah sama sekali, ya. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak pernah letih dalam beribadah. La yafturun, la yas'amun, tidak pernah bosan dalam beribadah, tidak pernah letih dalam beribadah, ya. Tetapi Allah menyebutkan tentang sifat mereka, yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya. Bahwasanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Jadi ini salah satu keutamaan rasa takut kepada Allah dan ciri-ciri orang yang beriman. Nah, kalau kita ternyata rasa takut kita kepada Allah kurang, ini ada tanda tanya tentang iman kita. Harus segera kita perbaiki. Kemudian juga Allah sebutkan bagaimana rasa takut kepada Allah sebab masuk surga. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah mendapatkan 2 surga. Takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Contoh lagi seperti firman Allah tadi, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu di dunia takut kepada Allah. Ya, famannallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum. Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Dengan apa? Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga. Allah mengatakan itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yaitu orang-orang walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ya, orang-orang yang mereka melakukan amal soleh sementara hati mereka takut.
annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka mereka bersegera dalam melakukan ketaatan dan mereka berlomba-lomba. Ya, ketika Aisyah mendengar ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa mereka ini yang dipuji oleh Allah, yang takut? Kenapa takut ya Rasulullah? Apakah mereka humul ladzina yaznun wa yasriqun? Mereka mencuri, mereka berzina, apakah mereka melakukan kemaksiatan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, bukan demikian. Mereka adalah justru orang-orang yang beramal saleh, yang bersolat, yang puasa, kemudian yang berinfak. Ya, tapi hati mereka takut apa? Hati mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rasa takut yang menjadikan mereka masuk surga, ya. Demikian juga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah takut kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan dikenai api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang begadang dalam rangka berjaga di dalam jihad, ya. Di antaranya tadi mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan terkena api neraka. Kemudian juga dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah." Seorang laki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihat, gara-gara takutnya kepada Allah, dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah." Seorang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Di antaranya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa takut kepada Allah sebab selamat pada hari kebangkitan. Sebab seorang masuk surga. Demikian juga Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pada zaman sebelum sebelum umat Muhammad SAW, ada seorang dia melakukan kemaksiatan, dia takut kepada Allah, maka dia kumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, "Lam a'mal khairan qat," aku tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Maka dia takut dibangkitkan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia kasih wasiat. Dia mengatakan kepada anaknya, "Idza mittu faharriquni." Kalau aku meninggal maka bakarlah jasadku sampai menjadi hitam. Tsumma thanuni, kemudian tumbuklah jasadku yang sudah jadi arang tersebut. Kalau sudah debu, tsumma dzuruni fil yammi wa fir rih. Kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan juga di angin, ya. La in qadarallahu alayya la yu'adzibannani 'adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang sangat pedih. Maka ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya melakukan wasiatnya, maka dibakar, bapak mereka bakar, kemudian mereka tumbuk daging yang sudah jadi arang. Setelah jadi debu, mereka hembuskan debu tersebut di lautan dan di udara agar tidak bisa dikembalikan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Ternyata ketika hari kiamat Allah bangkitkan dia. Allah mengatakan, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Kumpulkan semua yang ada dari dirinya. Dikumpulkan, datang, hidup di hadapan Allah. Allah bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat kau berwasiat kepada anak-anakmu untuk membakar jasadmu? Kata dia, "Makhafataka ya Rabb." Karena aku takut kepada engkau ya Rabb. Maka Allah ampuni dia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah ciri-ciri orang-orang saleh. Mereka melakukan amal yang luar biasa, tapi mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang ragu tentang Umar bin Khattab yang mati di jalan Allah? Kemudian betapa banyak pujian Nabi kepada Umar bin Khattab. "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kata Nabi, kalau ada nabi setelahku maka dialah Umar yang jadi nabi. Ya, ma salakta fajjan illa salaka
ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Yang Nabi pernah berkata, wahai Umar, tidaklah syaitan melihat kau melewati suatu jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Yang Rasulullah pernah berkata, Umar fil jannah, Umar di surga. Yang Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpi masuk dalam surga, kemudian Nabi melihat ada seorang budak atau bidadari milik Umar bin Khattab dan ada istana bagi Umar bin Khattab di surga. Terlalu banyak dalil bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana di zaman kepemimpinannya, keadilan yang luar biasa. Ya. Yang Umar pernah berkata, ya, "Law atharat baqlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah yas'aluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Umar berkata, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, ya. Jauh Umar di Madinah, daerah keluasannya sampai ke Irak. Ke Irak, kata Umar, kalau seandainya ada begol yang jatuh di Irak, maka aku yakin Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak meratakan jalan di sana, ya? Kenapa? Karena rasa takut Umar luar biasa. Ketika Umar akan meninggal dunia, datang seorang kemudian memuji-muji Umar, ya. Bahkan di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana Umar, ya. Jasanya luar biasa bagi kaum muslimin, bagaimana dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pujian-pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi hal itu semua tidak menjadikan Umar pede, tidak menjadikan dia ujub, bahkan dia mengatakan kafafan la li wala alayya. Aku hanya berharap, ya. Aku hanya berharap yang penting impas. Tidak untukku dan tidak atasku. Yaitu dia berharap apa yang dilakukan selama ini adalah impas, menyelamatkan. Yang penting saya selamat. Tidak ada rasa pede dan ujub dari diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat butuhkan hal tersebut di zaman sekarang ini. Di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mempelajari nama dan sifat Allah. Ya. Ketika kita belajar tentang nama dan sifat Allah, banyak amalan hati akan tumbuh dalam hati kita. Di antaranya rasa takut kepada Allah. Kita tahu nama Allah Al-Malik, Raja. Ya. Di antara para raja yang Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan Allah panggil Anal Malik, Anad Dayyan, Aina mulukul ard. Kata Allah, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Ya. Menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani nongol ketika di hari kiamat kelak. Yang bagaimana agungnya Allah sampai Allah mengatakan ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur alam semesta yang begitu hebat, ya. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu alla tazula. Antazula, ya. Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Kalau Allah menggeserkan langit dan bumi keluar dari orbitnya, siapa yang bisa mengatur alam semesta ini, ya? Maka di antaranya agar kita takut kepada Allah, kita pelajari tentang bagaimana agungnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada rasa takut kepada Allah dan rasa takut karena azab Allah. Rasa takut kepada Allah pun harus kita tumbuhkan. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Di akhir surat Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian, dan takutlah pada hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Maka jangan sampai kalian terpedaya, ya, dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu. Perhatikan Allah mengatakan takutlah kepada Rabb kalian. Makanya Nabi SAW mengatakan, inni atqakum li rabbih, ya, wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang membuat kita bisa takut kepada Allah dengan mempelajari bagaimana
agung dan nama-nama sifat-sifat Allah ya. Bagaimana Allah menyebutkan di antara nama-namanya adalah Al-Latif. Al-Latif, Al-Latif bisa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari dengan pelan-pelan. Tanpa dia sadari sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberi kenikmatan oleh Allah dengan tahapan-tahapan pelan-pelan tanpa disadari, dari dibuang di sumur, kemudian dijadikan budak, kemudian kerja di penjara, akhirnya menjadi bangsawan di kota Mesir. Tapi sebaliknya Allah juga bisa menjerumuskan orang dengan pelan dalam kesesatan, ya, dalam keburukan secara perlahan sampai dia tidak sadar. Sampai dia lupa bahwasanya apa yang menimpa dia itu karena maksiat yang dia lakukan. Karena begitu dialami secara seakan-akan natural, dia menyangka itu hanyalah hal yang biasa. Padahal Allah sedang membuat dia semakin terpuruk, tetapi sangat halus, sangat pelan. Ini terjadi kepada banyak orang. Dia bermaksiat kepada orang atau dia menzalimi orang, kemudian dia terjerumus dalam kehancuran sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Tidak terbetik dalam hatinya, ini gara-gara kesalahan saya, gara-gara saya mohon ampun kepada Allah. Tidak. Allah latif. Ya, dengan sangat halus Allah menggiring dia sehingga dia tidak sadar bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan itu benar maksiat yang menimpa, musibah yang menimpanya, ya, karena maksiat yang dilakukan. Ya. Dan orang terkadang bertahap dari satu maksiat semakin tinggi. Maksiat. Dan itu bisa Allah lakukan. Maka seorang takut kepada Allah, waspada. Ya. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan membiarkan dia, mengulurnya ya, tanpa mereka sadari, semakin dijauhkan, istidraj. Di antara misalnya nama Allah adalah Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya bermaksiat dan Allah tidak azab dengan harapan sang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik nama Al-Halim, ya kita ada rasa takut kepada Allah. Kita melakukan maksiat, Allah biarin saja. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah tahu. Yang kita khawatir tiba-tiba Allah beri hukuman kepada kita. Oleh karenanya tatkala kita melakukan maksiat dan tidak ditimpa dengan apa-apa, khawatir. Ya, jangan-jangan ya Allah sedang biarkan kita ya. Untuk kita segera bertobat, bukan untuk kita semakin bertambah melakukan kemaksiatan. Jadi ini di antara hal yang membuat kita takut kepada Allah adalah kita renungkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang buat kita takut kepada Allah, merenungkan tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan mempelajari bagaimana tentang neraka jahanam, ya. Tentang bagaimana Allah mengirim azab bagi orang di dunia, ya, azab Allah sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah mengatakan pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada hari tersebut, ya, hari kiamat kelak, tidak ada yang bisa mengadab seperti adab Allah. Seorang merenungkan bagaimana siksaan yang ada di dunia tidak akan sama dengan siksaan yang Allah berikan pada hari kiamat kelak. Ya, kita lihat mungkin ada orang menyiksa di dunia dengan begitu sadisnya, tapi tidak ada bandingannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana api neraka jahanam datang kemudian mengepung seseorang dari segala arah, ya. Dhulalum minan nari min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Kumpulan api dari atas dari bawah mengepungnya dan dibakar, ya. Bagaimana wajahnya dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala, talfahu wujuhahumun nar, wajahnya dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kulitnya dibakar, ya. Kullama ya nadijat juludum badalna juludan ghairaha. Setiap badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka matang, hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang pedih. Dan ini adalah hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sebutkan jika seorang masuk neraka, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahlin nar. Didatangkan seorang yang paling kaya raya, yang paling bahagia di dunia. Namun dia masuk neraka jahanam. Yang mungkin paling banyak hartanya, yang paling banyak kemewahannya, yang paling banyak asetnya, yang paling nikmat kerjanya jalan sana jalan ke sini, ya.
Nikmat, orang paling nikmat di dunia ini orang, tapi masuk neraka jahanam. Fa yusbaghu fi jahannam. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam sebentar saja. 1 detik saja. Kemudian ditanya kepada dia, hal marra bika na'imun qat? Setelah dia dicelupkan 1 detik saja atau kurang daripada itu, ditanya, apakah pernah kau merasakan kenikmatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Apakah kau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali ya Rabb. Kenapa? Karena siksaan yang cuma sedikit sekejap itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal dia merasakan kenikmatan luar biasa dan dia orang yang paling nikmat di dunia. Itu hanya sekejap dimasukkan di neraka membuat dia terlupakan semuanya. Ya. Bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahwana ahlin nar, ya, Abu Talib, wa yanta'ilu bina'lain minan nar yaghlib bihima dimaguhu. Penghuni neraka jahanam yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api, maka otaknya mendidih. Kita enggak usah, ya gimana ngerinya azab neraka jahanam, ya. Ya, oleh karenanya ketika orang diazab pada neraka jahanam, dia bingung, ya, sampai seakan-akan dia gila karena kesakitan yang sangat luar biasa. Ya, sampai dia berharap kalau dia bisa menebus dosanya meskipun wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Ya. Kalau semua orang di dunia diazab, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Ya. Apakah menebus kalau istrinya bisa dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, anak-anaknya dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Kata para ulama, karena dia diazab sehingga akal sehatnya hilang karena saking ketakutan yang luar biasa. Ini kita dengan pelajari neraka jahanam, kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuat untuk diazab, ya ikhwan. Tidak kuat. Oleh karenanya, tidak usah kita bicara tentang azab neraka. Bisa azab kubur saja sudah sangat mengerikan. Ya. Azab kubur saja sudah mengerikan, bagaimana lagi azab neraka jahanam. Kemudian antara hal yang mungkin membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui tentang bagaimana kurangnya kita beribadah kepada Allah. Kita di dunia ini Allah telah menugaskan kita berbagai macam kewajiban. Kewajiban berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berkaitan dengan anak istri kita, kewajiban kita berkaitan dengan orang tua kita, kewajiban kita berkaitan dengan kerabat kita. Belum tentu kita bisa menunaikan hak mereka dengan baik. Kita bicara anak kita saja, kita sering lalai. Sering kita enggak punya waktu untuk mengajari anak-anak, untuk menegur mereka, untuk diskusi dengan mereka, padahal mereka punya hak untuk kita diskusi. Seandainya waktu kita memang tidak ada, kita punya uzur di depan Allah, tapi ternyata waktu kita habis hanya sekedar untuk medsos, untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, sehingga hak anak-anak tidak kita tunaikan. Apakah mereka akan biarkan kita pada hari kiamat? Jawabannya tidak. Mereka akan nuntut kita. Istri kita punya hak. Mungkin kita tidak tunaikan, kita tidak ajak ngobrol, tidak kita arahkan, ya. Demikian juga para wanita, ya. Bagaimana suami mereka punya hak, ya. Suami mereka punya hak dan jangan dianggap sepele, ya. Tidak ditunaikan maka akan musibah pada hari kiamat. Kalau orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, banyak hak orang di sekitar kita tidak bisa kita tunaikan. Belum ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita, salat subuh kita bagaimana? Ya. Khusyuk atau tidak, ya. Bagaimana bacaan Quran yang sering kita tinggalkan? Dan banyak hal, ya. Banyak hal. Jadi ibadah kita saja bermasalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini membuat kita takut ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang belum kita kerjakan. Banyak hal yang belum kita kerjakan. Belum lagi yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertanggungjawaban yang harus kita jawab atas pertanyaan Allah tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan. Ikhwan, kita merasakan nikmat yang banyak, ya. Kita sehat saja nikmat yang luar biasa. Ya, sekarang kita lihat ada orang buta, dia tidak bisa lihat apa-apa, dia tidak melihat maksiat apa yang kita lihat. Matanya buta, dia enggak bisa lihat apa. Dia tidak lihat medsos seperti kita. Dia tidak melihat aurat wanita seperti kita, ya. Kita, ya, diberi nikmat mata, kita gunakan untuk melihat yang haram. Diberikan nikmat
telinga untuk digunakan mendengar hal yang haram. Ya. Diberikan nikmat lisan bukannya untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, untuk ngomong yang seenaknya. Ya. Komentar sana, komentar sini. Belum lagi kita nikmat-nikmat yang ya rumah, kemudian harta, ya ini semua akan ditanya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian benar akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan ini pasti, ikhwan, pasti. Ya. Antum harus siap menjawab semua nikmat yang Allah berikan kepada antum. Semua yang antum miliki akan ditanya oleh Allah dengan detail, Ini pun kita tidak tahu kita bisa jawab atau tidak. Dari mana kau dapatkan, kemana kau infakkan. Tidak mudah menjawab tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tentang umur kita, waktu kita. An umrihi fima afnah. Ditanya, di antara yang ditanya kepada hamba adalah tentang umurnya, kemana dia habiskan. Ya. Kesehatannya akan ditanya, waktu luangnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, waktu luang, kesehatan ditanya kemana dia habiskan. Ini juga membuat kita takut kepada Allah. Betapa banyak hal yang tidak bisa kita jawab pada hari kiamat kelak, ya. Terutama orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ya. Maka waspada. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semakin banyak usaha, semakin banyak pemasukan, semakin banyak anak buah, semakin banyak urusan, semakin banyak pertanyaan nanti pada hari kiamat. Kalau Anda bisa jawab, alhamdulillah. Tapi pastikan Anda bisa jawab. Pastikan. Kalau Anda enggak bisa jawab, maka musibah pada hari kiamat kelak. Tapi di antara hal yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan tentang musibah-musibah yang Allah timpakan di dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan ayat-ayat kami kecuali untuk merasa takut. Para ulama menyebutkan di antaranya adalah bencana-bencana yang Allah berikan. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya wabah yang Allah berikan. Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar menjadikan orang takut, ya. Apakah dengan adanya wabah membuat kita takut? Semakin bertakwa kepada Allah, masing-masing kita tanya kepada diri kita. Mungkin di awal-awal ketika datang pandemi kita semangat beribadah, namun kita tanya sekarang bagaimana? Apakah sudah menjadi hal biasa bagi kita untuk tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Akhirnya orang ada yang biasa. Sudah mau pandemi tetap aja maksiat, mau pandemi zina tetap zina. Sebagaimana ada sebagian kasus seperti itu, ya. Waliyadzubillah. Maka Allah berikan teguran, ya. Harusnya membuat kita takut. Tapi kita enggak tahu, kita tambah takut atau tambah biasa-biasa saja. Takutnya pun kepada apa? Takut kepada Allah atau takut kepada pandemi. Kita bisa introspeksi dan kita bisa tanya kepada diri kita sendiri. Sungguhnya apa yang Allah berikan, musibah-musibah, tujuannya adalah wa man nursilu bil ayati illa takhwifa, dalam rangka untuk berasa takut pada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa mengangkat bencana kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandemi ini harusnya memberikan kita kesadaran, ya. Agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada materi-materi dunia. Kita ikhtiar tapi hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita terkena musibah, sakit, ya. Dikasih kekurangan ekonomi, ya. Kemudian banyak hal, tapi hati kita terkadang kayak seperti sudah mati. Hanya sekedar sadar sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula, ya. Bahkan bisa lebih parah, waliyadzubillah. Di antara hal yang bantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut terhadap maksiat yang kita lakukan. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kemaksiatan meskipun hanya sebesar zarrah, dia akan melihat hasilnya. Semua ini ada perhitungannya. Semuanya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Kita sengaja melihat hal yang haram, maka ada hitungannya, ikhwan. Ya, namun seperti saya katakan tadi, karena kita hidup di zaman yang penuh maksiat, hati kita kotor sehingga kita lihat apapun seperti biasa saja. Bahkan kita tidak sempat untuk beristighfar dari dosa tersebut, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu tulisan pun yang kita tuliskan, yang kita komentari, kecuali ya akan ada
pertanggungjawabannya. Makanya kita waspada ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika seorang bermaksiat pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Minimal dampak di hati. Minimal hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi sulit untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sulit untuk luluh ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak maksiat. Ya. Musibah Allah berikan bukan kepada dunia saja, tapi musibah Allah berikan kepada agama kita. Kita jadi malas untuk beribadah, kita jadi malas bangun malam, kita jadi malas untuk buka Al-Quran, jadi malas ikut pengajian, jadi malas banyak hal. Tidak lain karena maksiat yang kita lakukan. Ini kadang tidak kita sadari ya. Terkadang kita meninggalkan kewajiban, terkadang kita meninggalkan ya, hal yang diperintah oleh Allah, bahkan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita biasa-biasa saja. Kenapa? Hati kita sudah bermasalah. Ya. Hati kita sudah bermasalah. Belum lagi musibah yang Allah timpakan karena maksiat. Lihatlah bagaimana para anbiya mereka takut dengan maksiat yang mereka lakukan. Padahal mereka sudah bertobat darinya. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berdosa. Ya. Dosanya sebenarnya apa sih? Dosanya ya, kalau kita cuma makan buah yang dilarang. Ya. Bukan mendolimi orang, bukan berzina, bukan melihat yang haram, bukan. Dia cuma Allah beri hukuman kepada dia. Turunkan di atas muka bumi, hidup 950 tahun dengan penderitaan di atas muka bumi. Padahal sudah bertobat dan sudah diterima tobatnya. Ya, tapi dampaknya lama. Nabi Adam hidup di dunia 940 tahun, atau 960 tahun ya. Intinya hampir 1000 tahun dan dalam kondisi susah. Dampak dari hanya makan sebuah buah di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlanjut sampai ketika di padang mahsyar. Ketika orang minta agar beliau Nabi Adam untuk memberi syafaat, dia mengatakan, "Tidak, saya pernah melakukan kemaksiatan. Aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu dosa satu itu aja. Buat Adam gelisah pada hari kiamat. Kita nanti bagaimana, ikhwan? Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ya, berdakwah 950 tahun dengan dakwah yang luar biasa. Sabar yang luar biasa, berjuang luar biasa, kita enggak ada apa-apanya. Namun ketika anaknya tenggelam kemudian dia minta permohonan kepada Allah dengan permohonan yang salah. Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Rabbku, anakku, dia adalah keluargaku. Allah tegur. Ya. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukan keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Maka jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu. Allah tegur. Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah luar biasa. Aku menasihat engkau ya Nuh agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Maka Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para nabi takutnya luar biasa. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Dia pernah menolong temannya karena dizalimi, karena dipukul sama Qibti, seorang pengikut Fir'aun. Kemudian dia pukul, ternyata mati. Dia tidak ingin bunuh orang tersebut, tapi orang tersebut ternyata meninggal dunia. Dan dia sudah minta ampun kepada Allah. Al-Faghafaralah, Allah ampuni dia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Tapi ketika di akhirat, hal ini membuat dia takut. Ketika orang-orang minta syafaat kepada Nabi Musa mengatakan, Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh seorang yang di dunia yang aku belum diperintahkan untuk membunuhnya. Ini menjadikan Nabi Musa gelisah. Satu dosa yang dia lakukan buat dia gelisah pada hari kiamat kelak. Lantas kita, itu pun tidak sengaja. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berdusta 3 kali, semuanya dustanya karena Allah. Mungkin kalau kita melakukan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kita tidak merasa berdosa, bahkan kita merasa berpahala. Tapi 3 hal ini membuat dia tidak berani beri syafaat pada Allah. Memberi syafaat kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan menimpanya di hari yang sangat mengerikan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah. Allah mengatakan tatkala Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kaumnya mughadiban, dalam kondisi marah kepada kaumnya, didakwahi enggak mau dengar-dengar. Padahal Allah melarang dia untuk meninggalkan kaumnya. Idz kharaja keluar dari kaumnya mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata Allah beri hukuman, ditelan oleh ikan paus. Itu Nabi. Ya. Kemudian dia istighfar, maka Allah ampuni.
dosanya dikeluarkan dari perut ikan paus. Jadi ikhwan, kita ni banyak melakukan maksiat. Kita enggak tahu ya apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi berikutnya juga kita renungkan, kita apakah sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Apakah kita ada waktu untuk istighfar setiap hari? Ada waktu kita 5 menit, 10 menit duduk istighfar kepada Allah? Ataukah maksiat kita lakukan begitu saja tanpa kita pedulikan? Terus ketika kita sudah bertobat, apakah tobat kita diterima? Allah alam, kita juga enggak tahu. Benar Allah Maha penerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Tapi kita tidak tahu apakah taubat kita diterima bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya. Apa kita sudah memenuhi persyaratan taubat? Kita enggak tahu. Apa kita menyesal, benar-benar menyesal berarti kita tidak mengulangi lagi dan meninggalkannya? Apakah persyaratan taubat sudah kita penuhi? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha terima taubat, yang jadi masalah apakah kita memenuhi persyaratan taubat. Padahal kita tahu kalau taubat kita diterima, tidak diterima jadi masalah. Setiap dosa ada hitungannya sendiri. Setiap lirikan mata ada hitungannya sendiri. Setiap kata-kata yang tidak benar ada hitungannya sendiri. Setiap apa yang kita dengar ada hitungannya sendiri. Ada urusannya masing-masing. Kemudian di antara hal yang membuat kita takut, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa yang bisa jamin kita bisa terus istiqomah? Anggaplah sekarang kita istiqomah. Kita enggak tahu di depan kita ada ujian-ujian berat yang menggoda iman kita, yang buat kita terjerumus. Ya, kita enggak tahu. Oleh karena Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi adinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku agamamu. Ya. Dan Allah pernah berkata, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka. Ikhwan, banyak orang yang mungkin kita lihat ya, dulunya baik kemudian berubah, banyak. Kembali lagi. Ya, kembali lagi kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Siapa yang bisa menjamin kita bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang ini? Ya, ini membuat kita takut. Jangan hati kita menjadi rusak. Ya. Jadi tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat kita bisa takut kepada Allah adalah kita khawatir dengan su'ul khatimah. Ya, khawatir dengan kematian yang buruk yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita meninggal dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah? Ataukah Allah cabut nyawa kita sementara kita sedang bermaksiat? Kita sudah niat untuk bertobat, tetapi kita tidak sempat bertobat karena ditimpa dengan kematian yang tiba-tiba. Dan kita tahu di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya mati tiba-tiba. Zaman sekarang banyak mati ketabrak, mati ketembak, mati ke ledakan, mati macam-macam ya, keserangan jantung ya, banyak. Tiba-tiba meninggal tidak sempat mengucapkan apa yang harusnya kita ucapkan. Wal iyadzubillah. Siapa yang bisa menjamin kita bisa meninggal dalam husnul khatimah? Enggak ada yang tahu. Saya sering sampaikan betapa banyak orang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya 1% dia akan meninggal hari ini, tahu-tahu dia meninggal. Tiba-tiba ya, tiba-tiba tidak sempat dia ya, minta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi. Tidak sempat dia telepon ibunya untuk minta maaf atas selama ini kesalahannya. Tidak sempat dia minta maaf kepada istrinya atas kekurangannya selama ini. Tidak sempat dia minta maaf kepada anak-anaknya, tahu-tahu meninggal. Itu sangat mungkin terjadi. Wa'iyadzubillah. Maka kita takut dengan hal tersebut. Kita khawatir dengan hal tersebut. Kemudian di antara hal yang buat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khawatir amal kita tidak diterima. Sekali lagi, bukannya Allah tidak menerima amalan, tapi yang jadi masalah apakah amal kita sudah memenuhi persyaratan ikhlas dan mutaba'ah, ini yang jadi masalah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mengangkat batu setiap meletakkan, maka Ibrahim dan Ismail berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, kami terimalah amalan kami. Kita amal sudah kita lakukan. Kita haji berapa kali? Apakah haji kita mabrur? Wallahu alam, kita enggak tahu. Kata orang, kata para ulama, di antara ciri haji mabrur, kalau sudah hajian imannya semakin bertambah. Kita sadar ternyata ciri tersebut tidak ada pada kita. Kata para ulama, tanda bahwasanya orang kalau sudah berpuasa, puasanya diterima, amal dia setelah Ramadan lebih baik. Ternyata banyak di antara kita setelah Ramadan kondisinya tidak lebih baik.
Bisa jadi tahun ini lebih buruk pada tahun sebelumnya. Siapa yang bisa yakin amal kita diterima? Ya. Tidak ada yang bisa jamin. Kalau ternyata amal kita tidak ada yang jamin diterima, tidak ada yang bisa jamin, terus siapa yang jamin kita ikhlas? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita berdakwah ikhlas? Siapa yang jamin? Tidak ada keinginan dunia, siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin. Ya. Mau hafalannya banyak, kayak mau apa ke banyak. Siapa yang jamin sedekah antum diterima? Yang jamin siapa? Memang ada tulisannya dari Allah diterima, belum tentu. Siapa yang jamin bakti Anda kepada orang tua Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang jamin. Karenanya seorang semakin takut kepada Allah tatkala dia tahu kondisinya demikian. Dosa sudah jelas ya ikhwan. Amal belum diterima. Seorang waspada. Waspada, umur semakin bertambah ya. Tapi di antara hal yang buat kita menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita sering memikirkan tentang kematian. Ya, Rasulullah mengatakan, "Aksiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian merenungkan tentang kematian. Ini membuat kita ngerem kalau kita bicara, kita mau melihat apa, menonton apa, ngerem, kita takut kita meninggal. Ya. Orang kalau sering mengingat kematian, maka dia akan semangat beribadah, semakin sering bertobat. Bagi dia dunia itu ringan. Dia mau berinfak dengan mudah, dia mau keluarkan dengan mudah. Kenapa sering ingat kematian? Dia tahu dia cuma sebentar. Ngapain dia kumpulin banyak-banyak? Ya. Tapi kalau lupa dengan kematian, sibuk dengan dunia, tenggelam dengan dunia, lalai, rasa takut hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah ya, menambah ketakutan kepada Allah, mengingat tentang apa yang akan terjadi setelah hari kematian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur, ziarah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, sungguhnya kuburan itu membuat kita tak ingat dengan hari akhirat. Bagaimana kita masuk dalam alam barzakh, di kubur yang sempit, yang gelap. Yang kata sebagian ulama, seandainya tidak ada azab dalam kuburan pun itu sudah azab. Tinggal di tempat yang sempit, yang gelap. Tidak ada kawan, tidak ada teman. Mana kawan kita yang kita bercanda dengannya? Mana istri kita? Mana anak-anak kita? Enggak ada, kita sendirian situ. Ini sudah cukup membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menyiapkan perbekalan kita untuk bertemu dengan malam tersebut? Kegelapan tersebut dalam kuburan. Masing-masing kita renungkan. Ya. Kita terlalu banyak lalai ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan umur kita panjang, seakan-akan kita akan melakukan banyak amal soleh. Yang kita hadapi sekarang depan kita, banyak beribadah. Banyak beribadah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita merenungkan tentang bahwasanya di akhirat banyak orang-orang diadab oleh Allah karena sebab-sebab yang kita anggap sepele. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kekang sampai hatta mata, sampai mati. La hiya akalat la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Tidak dikasih makan dan tidak juga dibiarkan cari makan sendiri di bumi ya. Dibiarin sampai dikekang sampai mati, masuk neraka. Masuk neraka. Lihatlah orang-orang yang menggampangkan masalah hutang. Lihat Nabi SAW ketika ada orang meninggal, sahabat meninggal, bukan orang sembarang. Kemudian dikatakan dia alaihi dinaron, dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar berarti 1 dinar yang 4/4 gram emas, taruhlah 5 juta, punya hutang 10 juta, taruhlah. Kemudian Rasulullah tidak mau sholatin dia. Tidak mau sholatin dia, dia punya hutang. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, alayya dinaran. Ya Rasulullah, saya akan tanggung jawab tentang 2 dinar tersebut. Maka Rasulullah SAW sholatkan dia. Tadinya Rasulullah tidak mau sholatin. Gara-gara punya hutang. Setelah itu, Rasulullah besoknya tanya, wahai Abu Qatadah, ma fa'ala dinaran? Bagaimana dengan 2 dinar yang kau jamin aku akan bayarkan? Kata Abu Qatadah, saya sudah bayar. Kata Rasulullah SAW, al-an barada jalduhu. Sekarang kulitnya dingin. Artinya apa? Kalau Abu Qatadah tidak bayar, kulitnya panas di alam barzakh. Kita siapa yang tidak punya hutang, ikhwan? Ya kalau kita benar-benar utang, kita berusaha bayar, insya Allah kita tidak ada masalah di akhirat.
Tapi banyak di antara kita menggampangkan. Cuek, sudah punya duit tidak bayar-bayar. Ini masalah. Jangan dianggap tidak masalah-masalah. Menggelisahkan orang-orang tersebut butuh kita enggak bayar kita. Dia sudah bantu kita, kita enggak balas dengan kebaikan. Jadi kita berduit, dia tidak punya duit. Kita tahan duit dia, kemudian kita olah ke sana kemari, kita buka usaha ini, bu usaha. Utang uang orang sudah jatuh tempo tidak kita bayarkan. Lihat tadi, Nabi mengatakan al-an barada jalduhu. Sekarang baru kulitnya dingin. Berarti tadi panas, kepanasan tadi sebelum utangnya dibayar. Mesti meremehkan utang. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir. Mutawatir maksudnya terlalu banyak dalil. Menunjukkan bahwasanya sebagian ahli tauhid diadab dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tauhid diadab dalam neraka jahanam. Banyak dalilnya. Bertauhid ya, bertauhid, tidak musyrik orang muslim masuk neraka. Ya, makan-makan yang haram contoh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dia makan api dalam perutnya. Ya. Ayulahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh akibat makanan haram lebih utama diazab oleh neraka jahanam, dibakar oleh api neraka. Makan haram barang. Jualan ini, jualan bohongin orang. Ya, nipu orang, jual barang ternyata aibnya disembunyikan. Banyaklah. Kita menggampang-gampangkan tentang kita orang Islam pasti masuk surga. Iya, kita enggak tahu masuk surga. Apa kita amal kita diterima, dosa kita Allah diampuni atau tidak. Masuk surga atau tidak kita enggak tahu. Kita tidak tahu ya. Ibu-ibu, jangan menggampangkan. Lihat bagaimana Nabi telah menjelaskan kepada para wanita khusus. Tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekah kalian banyak masuk neraka jahanam. 5 Rasulullah, kenapa? Fa inna kunna takfurna al-asyir, kalian suka kufur kepada suami. Wa tuktsirna la'an, suka melaknat. Wa tuktsirna syaka, suka mengeluh. Lihat ini. Kemudian seorang wanita ngaji tiap hari merasa masuk surga, ya kita enggak tahu. Anti bagaimana dengan suami anti? Suka ngangkat suara, suka lupa dengan kebaikan suami, tidak melayani suami, ya silakan. Terus pede-pede masuk surga. Suudzon kepada diri. Kita bukan suudzon kepada Allah, suudzon pada diri sendiri. Suudzon, jangan senantiasa husnudzon, pede banget. Kita enggak tahu. Lihat banyak wanita masuk neraka, bahkan banyak sebabnya bukan masalah apa, bukan dia zalimi orang, bukan dia bunuh orang, bukan curi barang orang, tidak, dia enggak beres sama suaminya. Dia enggak beres sama suaminya. Enggak jaga lisannya, enggak jaga akhlaknya. Suaminya dibiarkan hatinya sakit. Sebagian perempuan cuek banget. Ya. Cuek yang suaminya sakit hati sampai lama ya. Bagaimana dosanya seperti itu? Ada orang pernah datang kepada saya mengeluh, umur sekitar 70-an tahun. Ustaz, mengeluh tentang istrinya yang kurang. Masya Allah. Saya bilang, sejak kapan? Sejak dulu. Sejak baru kawin sudah seperti ini. Masya Allah. Udah puluhan tahun digituin sama istri, nggak tahu dosanya kayak apa itu. Oleh karena jangan meremehkan. Ya. Banyak ahli tauhid masuk neraka. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, keluarkan dari neraka ya, kepada kaum ini yang mereka kenal. Ya. Maka dicarilah oleh kaum ini dalam neraka untuk dikeluarkan yang masih ada athar sujud. Yaitu orang-orang yang sholat dimasukkan dalam neraka. Ada rajin sholat 5 waktu tapi dalam neraka. Buktinya ada hadis menyebutkan. Api neraka membakar seluruh bagian tubuhnya kecuali bekas sujudnya tidak dibakar oleh api neraka. Berarti dia rajin sholat tapi dibakar. Terus kita sholat merasa pede pasti masuk surga. Kita enggak tahu zalimi orang dari kata-kata, dari ucapan. Kita boleh bersenang-senang sekarang di atas menzalimi orang, tapi ada di akhirat. Jadi lihat bagaimana pemilik harta. Setiap harta ada tanggung jawabnya. Ada hisabnya. Zakat sudah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar, itu harta akan dijadikan setrika untuk membakar. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Maka pada hari kiamat kala itu harta-harta akan dijadikan alat untuk menyiksa orang yang tidak bayar zakat. Orang cuek-cuek aja punya harta tidak. Sudah enggak sedekah, zakat enggak dibayar, cuek banget. Dia pikir enak aja kalau punya harta, enggak ada zakatnya tidak dia bayar. Ada orang tidak bayar zakat bertahun-tahun, dia cuek aja. Kirain begitu aja nanti. Ada urusannya. Ya. Belum lagi orang-orang yang punya harta banyak,
terlambat masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat di pintu surga, sungguhnya yang aktsaru ahli al-fuqara, yang paling banyak di surga adalah orang miskin. Berarti abdi neraka paling banyak orang kaya. Kemudian orang-orang mulai masuk surga. Wa ashabul jaddi mahbusun, kata Nabi SAW. Pemilik harta tertahan. Belum, yang miskin-miskin dulu. Ya, ente punya harta banyak, tidak dilarang. Yang penting ente bisa bertanggungjawabkan harta tersebut. Sudah dikemanakan harta tersebut, buat apa, itu pasti akan ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan hal-hal yang mungkin jadi renungan bagi kita. Semoga kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu ya, banyak saudara-saudara kita di masa pandemi ini, teman-teman dekat kita meninggal dunia ya. Mudah-mudahan Allah menerima ruh mereka dan diberi ganjaran yang besar. Kita tidak tahu. Ya. Kalau Anda sudah meninggal, apa yang bisa menolong Anda cuma amal soleh Anda. Mungkin punya teman Anda dilupakan, dia juga belum tentu masuk surga. Terus siapa? Istri belum tentu doain kita kalau kita sudah meninggal dunia. Teman-teman mungkin melupakan kita, terus kita ya udah, Anda gantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harta kita sudah meninggal belum tentu digunakan untuk di jalan Allah, enggak tahu anak-anak kita pakai buat apa. Tapi demikian saja kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita dan sekaligus launching dari UFA TV ya, UFA 24 jam ya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan seluruhnya, baik channel YouTube yang sudah ada maupun yang channel UFA 24 jam, tolong disebarkan kepada masyarakat agar kita semakin banyak pahala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.